nama saya Riaman Pulolek, nomor UKG 201509597779, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Padang. Hari ini, Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Saya melakukan PPL siklus 1, aksi 1 di SMK Negeri 1 Arame. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian nak? Sehat Bu. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, di mana Engkau masih melindungi dan menjaga kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar kami ya Bapa, kiranya Tuhan ada selalu tengah-tengah kami dan membuka selalu wawasan dan pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga guru kami nanti yang mengajari kami Bapa, semoga kami bisa semangat dalam belajar. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu ya Tuhan, tidak sempurna, kami sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih doa yang dipimpin oleh kami Agusnia, dan sekarang biar Ibu absen ya. Adi masih Bu Lele? Hadir Bu. Agusnia? Hadir Bu. Berarti hadir semua ya? Iya Bu. Sekarang karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bisa maunya hadirkan Saya Bu. kita? Silakan anak kami Siega. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Sekarang kita akan memulaikan proses belajar mengajar. Baik, sebelum dulu Ibu menjelaskan, terlebih dahulu Ibu membagikan materi kita pada pagi hari ini. Baik, semua sudah dilihat bahan materinya? Sudah. Harus dibaca ya, dilihat, dan begitu juga diperhatikan Ibu di depannya. Ya. Baik, semua perlengkapan kalian, pulpen, buku sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke. Sekarang anak-anak Ibu,
kita mulai pembelajaran, masuk kita pada materi baru, hakikat, hak dan kewajiban warga negara. Ada di bahan materi itu kan? Baik, sebelum Ibu menjelaskan mengenai apa itu hakikat, hak dan kewajiban warga negara, pada minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegak hukum. Iya kan? Iya, Bu. Baik, kalau masih ingat anak-anak kami, kalau memang cinta dengan mata pelajaran yang sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu, pasti kalian masih menyimpan di dalam pikiran kalian. Betul tidak? Betul. Apa salah satu partisipasi kalian sebagai peserta didik? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan nih. Jadi kita sebagai siswa berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, yaitu dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Salah satunya menghormati kepala sekolah dan guru. 2. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 3. Tidak mencontek. 4. Memperhatikan penjelasan guru. Dan 5. Mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang berlaku. Jadi intinya partisipasi itu dalam perlindungan atau partisipasi peserta didik dalam perlindungan dan penegak hukum, yaitu mencerminkan perilaku yang baik. Khususnya di sekolah seperti yang disebut tadi kawanmu, ya? Ya, Berarti sudah bisa diingat kembali kan? Bisa. Mantap. Baik, sekarang kalian lihat bahan materinya yang sudah Ibu berikan. Kita masuk pada hakikat, hak dan kewajiban warga negara. Sudah kan? Sudah, Bu. Sambil dilirik juga catatannya dan didengarkan Ibu di depan. Iya, Bu. Harus fokus ya anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Hakikat, hak dan kewajiban warga negara. Jadi pasti anak-anak kami ini tahu apa itu dulu hak dan apa itu Kewajiban. Karena materi-materi yang sebelumnya yang sudah Ibu ajarkan, baik di kelas 10 maupun saat ini di kelas 11, Ibu sudah pernah mengingat atau menjelaskan apa itu arti hak, apa itu arti kewajiban. Arti hak itu adalah sesuatu yang harus Kita peroleh. Betul. Sementara kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Sangat betul sekali ya. Berarti hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh, sementara kewajiban sesuatu yang harus dilakukan atau yang dilakukan. Jadi sekarang kalian harus mengetahui itu makna hak, makna kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ya. Ibu ambil satu contoh. Ini di dalam keluarga, ya. Kalian itu punya orang tua yang ada ibu. Jadi kebutuhan kalian dipenuhi oleh Orang tua. Contohnya beli pakaian, kebutuhan, contohnya di rumah, dan biaya kalian di sekolah. Berarti itu sudah dipenuhi oleh orang tua. Kalian mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya. Jadi itu salah satu hak kalian, ya, sebagai anak, ya, sebagai anak kalian sudah mendapatkan hak, ya. Di sekolah kalian ini peserta didik, ya. Kalian menerima pengetahuan dari bapak dan Ibu guru. Memakai fasilitas yang ada di Sekolah. Berarti itu salah satu hak kalian. Kami.
Betul. Jadi di samping hak itu anak-anak ibu ada Kewajiban. Kalau di sekolah, kalau di rumah pasti ada kewajiban anak-anak kami, ya. Baik dia di dalam keluarga, di lingkungan sekolah, di tengah-tengah Masyarakat dan terutama dalam warga negara Indonesia. Di rumah pasti ada kewajiban. Kewajiban kalian itu salah satu adalah menuruti perintah dari Orang tua. Di sekolah, siapa yang tahu apa kewajiban kalian di sekolah? Dia Apa belajar, kewajiban Bu. kalian? Belajar, Bu. Belajar mengerjakan PR. Kalau ada gotong royong, Gotong royong. Ya, coba dulu anak-anak ibu ya. Buka lembaran materi yang sudah ibu bagikan tadi. Ya. Buka lembaran terakhir. Lembaran terakhir ya, Nayang? Ya, Bu. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba dulu anak-anak ibu perhatikan dulu gambar ini, ada gambar ini ya di lembar terakhir ya. Coba dulu perhatikan dan amati di gambar itu ya. Ibu kasih kesempatan sama kalian untuk mengamati gambar tersebut. Sudah bisa diamati? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah tahu gambar ini di atas? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, bagaimana menurut kalian gambar ini? Nomor 1 itu kan, Bu, pemilihan kotak suara. Iya, Bu. Pemilihan Kotak suara. suara. Yang lain lagi? Nomor 2-nya membayar pajak. Membayar pajak ya? Iya, Bu. Jadi yang satu tadi ya ada seorang ibu. Sudah tahu kan? Sudah amati gambarnya kan? Sudah, Bu. Baik. Di gambar yang kedua ini ya ada yang kalian tanya? Ada, Bu. Ya, Bu, di gambar kotak pemilu ini ada seorang ibu yang memasukkan hak pilihnya di dalam kotak tersebut. Jadi pertanyaan saya, Bu, apa contoh perwujudan warga negara melakukan hak pilihnya? Oke, terima kasih. Apa contoh perwujudan memberikan hak pilihnya ya? Ya, Bu. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Baik, perwujudannya yaitu karena setiap warga negara itu berhak memberikan suaranya memilih ya perwakilan rakyat, baik dia DPR dan begitu juga dengan kepala negara. Karena itu adalah salah satu hak warga negara. Baik. Kedua, ada yang bertanya mengenai gambar yang satu. Saya, Bu. Silakan Siwi Maria yang cantik ya. Yang di gambar kedua itu, Bu, saya mau bertanya, apakah contoh perwujudan warga negara melakukan pembayaran pajak? Apakah contoh perwujudan warga negara membayar pajak? Baik. Jadi contoh perwujudannya ya Naya dalam membayar pajak yaitu melaporkan penghasilan dan membayar pajak penghasilan sesuai tarif yang sudah Ditentukan. Karena itu adalah salah satu kewajiban warga negara membayar Pajak. Baik. Untuk itu, jadi siswa-siswi kami sudah mengerti tadi mengenai
makna hak dan kewajiban warga negara, ya kan? Iya, Bu. Bahkan pun sudah mengamati gambar yang ada di materi kita pada hari ini. Jadi supaya kalian itu terbiasa belajar, menyampaikan sesuatu, bertanya, dan ibu mau mengadakan diskusi kelompok. Jadi di dalam kelas ini ibu mau membagi 3 kelompok, ya. Iya, Bu. Ibu mau membagi 3 kelompok. Ya, berarti jumlah kalian di sini ya 19 orang. Jadi masing-masing kelompok nanti ada pembahasan yang dibahas dan ibu akan nanti tunjukkan mana materi yang akan dibahas baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Iya. Sekarang bentuklah kelompokmu. Ini ibu bagikan LKPD-nya ya. Iya, Masing-masing nanti kelompok memberikan nanti hasil kelompoknya di sini yang sudah ibu sediakan. Baik, perhatikan kelompok 1 ditulis ya. Iya, Bu. Apa saja jenis-jenis hak warga negara? Kelompok 2 Iya, Bu. ditulis ya Naya. Iya, Bu. Apa saja jenis-jenis kewajiban warga negara? Ditulis ya. Iya, Bu. Kelompok 3. Ya. Bagaimana upaya pencegah pengingkaran hak dan kewajiban. Dan ini nanti akan dipresentasikan di depannya. Iya, Bu. Oke, dan masing-masing nanti kelompok lain memberikan juga pertanyaan atau sanggahan ya. Iya, Bu. Silahkan. Baik, kayaknya sudah siap ya, sudah dikerjakan kan? Sudah, Bu. Baik, saya harapkan kepada kelompok 1 supaya ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan yang telah dibagi oleh Ibu. Nomor 1, jenis-jenis hak warga negara. 1. Mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, kita sudah tahu bahwa memang betul dan memang harus kita sebagai warga negara harus mendapatkan yang namanya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena kita sebagai warga negara hak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sini kita telah diberikan yang namanya, tidak boleh ada yang namanya perbedaan di mata hukum. Mau kita miskin, kaya, sederhana, kita tidak boleh dibedakan di mata hukum. Jika kita salah,
kita juga harus menerima sanksi atau memang hukum yang harus berlaku kepada kita. Dan jika kita benar, kita juga wajar dan harus dibenarkan karena kita benar. Yang ketiga, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Diskriminatif adalah hal-hal kriminal atau pembunuhan. Kita terbebas dari hal-hal kriminal karena kita adalah manusia yang tidak dibolehi yang namanya dibunuh, karena kita semua manusia itu butuh yang namanya hidup. Kita semua manusia harus bisa menghidupi kehidupan kita sehari-hari dan berhak untuk hidup tanpa diberlakukan secara diskriminatif. Sekian dari pemaparan presentasi yang telah kami diskusikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, bisa dipertanyakan. Terima kasih. Dari saya dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau seseorang merampas hak kita? Contohnya, dia mengambil tanah milik kita. Lalu apa yang kita lakukan? Menjawab pertanyaan kami dari kelompok 2, saya akan menjawab, kita akan serahkan dia atau kita laporkan dia kepada hal yang berwajib. Bagaimana Irwina? Puas. Jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, kita sebagai siswa, apakah memakai fasilitas sekolah itu termasuk hak kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Itu memang hak kita sebagai siswa karena fasilitas sekolah untuk peserta didik. Jika masih belum mengerti, bisa kita lagi. Baik, sekarang yang tampil kelompok 2 ya. Iya, Bu. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Judul kami jenis-jenis kewajiban yang warga negara. Baik, sedikit kami jelaskan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis kewajiban warga negara. Salah satunya, 1. Menaati hukum dan pemerintahan. Jadi, kita sebagai warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan yang telah dibuat oleh pemerintah. Contoh pencurian. Pencurian itu sudah termasuk salah satu pelanggaran dari hukum yang telah diberikan oleh pemerintah kita. Jadi, jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi karena itu sudah termasuk kita tidak menaati hukum dan pemerintahan yang telah dibuat tersebut. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Salah satu yang kita lakukan untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yaitu dengan cara bersekolah. Jadi dengan mendapat pengetahuan, kita dapat membela negara kita. Baik, sekian saja penjelasan dari hasil diskusi kami. Jika ada kawan-kawan yang masih belum paham, kami persilakan untuk bertanya. Saya bertanya dari Ya, silakan. bagaimana jika seseorang tidak bertanggung jawab, apakah dia dapat sanksinya? Tentu ada. Contohnya, kita sebagai siswa tak mematuhi aturan. Tapi ini aturan di sekolah. Salah satunya tidak mengikuti aturan ini, maka kita diberi teguran atau sanksi, yaitu kita disuruh mengikuti, kita disuruh menghormati bendera, terus kita dimarahi bapak dan ibu guru kita. Sekian dari jawaban kami, bagaimana? Memuaskan. Baik, jika ada yang masih bertanya, kami persilakan. Saya dari kelompok 3 bertanya, bagaimana kalau ada seseorang sedang kecelakaan lalu kita menolongnya? Apakah itu salah satu menunjukkan makna kewajiban kita?
Iya, salah satu contoh wujud makna kewajiban karena kita sebagai manusia wajib membantu sesama kita. Bagaimana? Berarti sudah ya, sudah kembali di tempat masing-masing ya? Sudah, Bu. Baik. Dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, semuanya Ibu lihat tadi sangat bagus-bagus sekali ya. Iya, Bu. Untuk itu kepada siswa-siswi kami ya, karena sudah mengetahui itu makna hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, jadi kalian harus bisa melaksanakannya dan bisa Mengetahuinya. dan bisa juga melakukan dia di dalam kehidupan Sehari-hari. Baik, kepada siswa-siswi kami, mungkin hanya sampai di situ dulu penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum Ibu mengakhiri ya, kita juga diskusi kelompok. Iya, Bu. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semua baik-baik ya. Baik semua dan pintar kalian semua ya. Baik kelompok 1 sampai kelompok 3. Tetapi ada kelompok yang paling terbaik menurut Ibu. Siapa? Masalahnya. Iya. Kelompok yang paling terbaik adalah kelompok 2. Iya. Selamat dulu kepada kelompok 2. Jadi ini adalah pengalaman kelompok yang lain. Kalau seandainya paling baik lagi, Ibu kasih hadiah minggu depan. Iya. Ada kelompok 2 yang mewakili mengambil di depan. Ini hadiah penyemangat kalian yang Ibu sudah sediakan dari dulu. Iya. Supaya kalian silakan mengambil. Iya. Maaf Ibu. Iya. Baik, mungkin hanya sampai di situ materi kita pada pagi hari ini anak-anak Ibu semua. Jadi Ibu mau kasih tugas ya. Iya. Ini tugas mandiri bukan tugas kelompok. Siap, Bu. Ya. Masing-masing mengerjakan tugas ini dan diserahkan minggu depan kalau masuk kita pada pertemuan selanjutnya. Jadi, Ibu mengingatkan materi kita minggu depan ya. Iya, Bu. Kita masuk pada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi, kalian mempersiapkan diri minggu depan dan semua anak-anak Ibu sehat-sehat semua ya. Amin. Tugas kelompok tadi yang sudah kalian selesaikan dan dikasih sama Ibu. Iya, Bu. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita, mungkin hanya sampai di sini materi kita. Jadi seperti kita awali, kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita di tangan Tuhan. Jadi begitu juga saat ini, karena kita mau menyelesaikan pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kepada anak didik kami, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Baik, mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Yesus, terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan sekarang boleh istirahat. Iya, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Depan.